Kalau mengkantar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu hukumnya wajib. Gimana cara mengkantarnya? Ini banyak diterangkan ya dalam daurah para asatid. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi, ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan tauhid rububiyah, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah pasti ada pujian kepada orang musyrik. Ada kitab Wahabi modern namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Ini oleh orang Wahabi dibagi-bagi gratis. Di kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab ini penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya apa? Para ulama dari dulu hatta aliran sesat gak ada yang beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid kecuali Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu kalau menyebut ustadz-ustadz kita, misalnya Uwas atau ustadz yang lain, dibilang ustadz syubhat. Kalau ustadznya mereka dibilang ustadz tauhid. Jawaban kita tauhid, tetapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ada di kitabnya saudara. Memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal gak mau tawassul, Wahabi anti tawassul. Abu Jahal anti tabarruk, Wahabi anti tabarruk. Ya pokoknya ya Abu Jahal. Nah kalau tauhidul asma wa sifat itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Yahudi Mujassimah itu. Tauhid asma wa sifat. Ini bantahan simpel terhadap ajaran Wahabi. Tauhid 3 Wahabi. Kalau menerangkan tauhid 3 Wahabi secara detil itu perlu waktu kira-kira 3 jam. Latar belakangnya bagaimana? Hubungannya dengan ahlus sunnah bagaimana? Itu tauhid Wahabi. Jadi memang ini masalah pokok ya, masalah pelik masalah ini. Dan nggak boleh menerima tauhid Wahabi karena tauhid Wahabi salah memang. Jadi yang rububiyah itu mengambil dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Wahabi ini menganggap umat Islam di luar Wahabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab Wahabi ya Kaifa Nafhamut Tauhid, si Wahabi ini mengatakan inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, gak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Ini jelas bertentangan saudara dengan Al-Quran. Untuk Abu Lahab ada surat khusus buat Al-Quran. Untuk Abu Lahab dari Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Itu bukan pujian pada Abu Lahab. Itu untuk mencela dia. Oleh Wahabi malah dipuji itu. Adapun Abu Jahal di dalam Al-Quran ada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu sampaikan peringatan pada mereka atau tidak kamu ingatkan mereka, gak akan beriman. Gak akan beriman.
kafir gak akan beriman. Tapi Wahabi enggak, selalu beriman. Kanu yu'minuna billah. Bohong Wahabi itu saudara. Wahabi ini pemuji ajaran orang-orang musyrik. Pemuja ajaran orang-orang musyrik. Itu Wahabi. Karenanya batil sekali Wahabi, harus diberantas itu. Bahkan lebih parah dari itu, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Kata si Wahabi tadi, dia bilang apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kita ini dikafirkan oleh Wahabi, dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab masih bertauhid, itu kita di bawahnya. Ini Wahabi. Jadi ajaran Wahabi itu bahaya saudara, bahaya, karena merusak ajaran Islam yang orisinil itu. Kalau tauhid asma wa sifat itu sumbernya dari ajaran Yahudi, karena kelompok Mujassimah itu asalnya dari Yahudi. Ya Wahabi ini yang ikut. Kalau di kitab-kitab Wahabi, Tuhan itu digambarkan mirip seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau di kitabnya Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua. Artinya apa? Ada hubungan akidah antara Yahudi dengan Wahabi itu. Mirip-mirip. Jadi begitu. Dan saudara ya harus paham betul tentang seluk-beluk tauhid rububiyah. Karena itu kebohongan Wahabi. Wahabi berbohong masalah tauhid ini. Dan coba ya, masalah tauhid rububiyah uluhiyah ini, buka channel saya di YouTube yang sudah tidak diisi hampir 2 bulan itu. Jadi memang nggak diisi karena sejak hari raya itu kurang sehat, agak lama, hanya sampai sekarang nggak sempat lagi. Mungkin nanti bulan Juli baru ngisi lagi mungkin. Tunggulah. Tapi banyak ya, kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu ada di situ. Masalah tauhid Wahabi. Nah, saya kira ini ya yang perlu kita bicarakan dalam tabligh akbar malam ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijauhkan dari virus Wahabi. Amin Allahumma amin.